Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga buat Bapak dosen dan guru pembimbing yang telah membimbing saya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yeni Asnita Barus SSI. Saya guru biologi di SMA Negeri 1 Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2022 yang melaksanakan PPG di Universitas Negeri Jakarta akan menampilkan video PPL pertama saya yang berjudul Sistem Ekskresi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Mana ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Silakan kalian isi absensi ya. Absensi berdasarkan link yang Ibu bagikan ini. Silakan anak-anak boleh isi absennya. Oke? Sudah? Kita masuk pelajaran hari ini. Minggu kemarin pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan apa materi kita pada hari ini, ya kan? Sudah kalian buka-buka bukunya di rumah? Sudah. Kita pada hari ini Sistem ekspresi. sistem ekspresi pada manusia, ya. Sistem ekspresi pada manusia. Apa itu ekspresi? Ekspresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Ya, ekspresi itu adalah pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Ya, jadi dalam tubuh kita ini ada satu sistem yang mengatur bagaimana zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh nanti akan dikeluarkan atau dibuang. Ya, nah alat-alat ekspresi ada apa saja? Kulit, kemudian ada apa lagi? Hati, kemudian ginjal, paru-paru. Berarti ada 4 organ ekspresi, ya, yang bekerja di dalam tubuh kita. Untuk hari ini itu yang akan kita pelajari adalah materi atau bagian dari ginjal, ya, ginjal. Kulit. Apa yang diekspresikan kulit? Mengeluarkan keringat. Ya, keringat. Oke, bagus. Kalau paru-paru, ya, apa yang kita hirup? Ya, udah oksigen. Kemudian ekspresi yang kita ekspresikan atau keluarkan karbon dioksida. Terima? Ya, CO2 atau karbon dioksida. Yang ginjal. Apa yang diekspresikan? Urin, ya. Hari ini kita akan belajar ekspresi, di mana nanti ya kita akan menganalisis bagaimana hubungan antara struktur jaringan. Kita akan menganalisis struktur jaringan penyusun organ dalam tubuh dan mengaitkannya dengan bioproses di dalam tubuh, serta kita nanti akan melihat gangguan fungsi apa yang terjadi, ya. Kemudian kita akan mempresentasikan atau menyajikan hasil dari permasalahan yang nanti akan kalian rumuskan sendiri. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan ke materi ginjal? Ya, pertemuan hari ini kita membahas tentang ginjal. Apa saja fungsi ginjal? Ya, Fatimah, menyaring racun yang ada di dalam darah. Ada lagi fungsi ginjal yang lain? Oke. Mengatur tekanan darah dan kadar garam dalam tubuh. Ya, Asmila. Darah, Bu. Inilah fungsi utama dari ginjal, yaitu menyaring darah. Ya, nanti darah itu disaring di bagian organ-organ ginjal itu, dan zat yang akan dikeluarkan itu nanti dibuang melalui apa? Urin. Iya, benar Siti Awi. Ya, urin.
seperti kacang. Ukurannya ada yang tahu nggak ukurannya? Ya bilang lagi. Panjang 11 cm dengan lebar 5 sampai 6 cm dengan berat sekitar 150 gram. Posisinya di dalam tubuh di mana? Terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Berdasarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berpartisipasi, santun, bertanggung jawab dan kerjasama. Kalian bisa menganalisis fungsi organ ekspresi dalam tubuh dan mengaitkannya dengan bioproses yang terjadi di dalam tubuh, ya, mengaitkannya dengan bioproses di dalam tubuh. Kemudian bisa mengaplikasikannya. Mungkin untuk materi hari ini kita nanti tahu menjaga pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya permasalahan yang akan kalian temukan nanti, ya. Oke, ini motivasi sedikit supaya kalian masih tetap semangat. Masih semangat? Semangat? Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan klik harga 500 juta dibuktikan dengan invoice, dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapa harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungkan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta yang ingin menggantikan sekitar Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dari video motivasi ini kan kita lebih termotivasi untuk menjaga apa? Katanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, memang kenyataannya ini yang sering terjadi, ya. Kita bisa membeli semua yang mahal, tapi untuk kesehatan kita tidak perlu beli. Ya, kan? Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, kita adakan pretest. Ya, pretest yang pertama. Silakan siapkan HP-nya. Kita lihat ya. Jadi di sini ada penilaian pengetahuan, kemudian sikap kamu nanti selama dari awal sampai akhir pembelajaran, dan juga ibu akan menilai keterampilan kalian dalam berkelompok, bekerja sama, ya. Jadi itu yang akan ibu nilai. Coba silakan diklik. Soalnya ada 5 soal. Silakan dijawab. Belum. Gangguan telinga. Ya. Sudah semua? Sudah. Masuk ke kegiatan berikutnya. Di sini ada satu berita tentang satu permasalahan. Coba dengarkan. Pembuatan usia 1 tahun itu gejalanya cuci darah setiap 4 jam sekali. Laki-laki berusia 1 tahun 7 bulan asal Pasuruan hingga kini masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Menurut pihak rumah sakit anak itu datang pada tanggal 23 Oktober lalu dalam kondisi yang sudah memburuk. Bahkan dalam sehari pasien tersebut harus melakukan cuci darah setiap 4 jam sekali. Tim dokter saat ini tetap melakukan pelacakan termasuk mengirimkan sampel untuk dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui penyebabnya. Jelas videonya? Jelas, Bu. Apa permasalahan yang ada dari video itu? Ya, Mila? Berita anak gagal ginjal sehingga melakukan cuci darah untuk dapat bertahan hidup. Iya. Jadi karena dia mengalami gagal ginjal, dia harus melakukan apa? Cuci darah untuk dapat bertahan hidup. Ginjal itu fungsinya adalah menyaring darah, kemudian mengekskresikan zat sisa yang berupa urea, asam urat, penyakit dan zat-zat beracun lainnya. Kemudian mengatur volume plasma darah dan jumlah air dalam tubuh, menjaga tekanan osmosis dengan mengatur ekskresi darah
umum. Kemudian kita lihat struktur ginjalnya. Nih, ya, manusia tadi memiliki 2 ginjal yang berada di belakang tubuh. Di setiap sisi tulang belakang pada bagian bawah tulang rusuk berbentuk seperti 2 kacang, ukuran panjang sebesar kepala tangan, dan tiap ginjal itu berbobot 150 gram. Ya, jadi ini anatomi bagian dalam tubuhnya. Ini ginjal, ya, jumlahnya 2. Nah, ginjal ini nanti berhubungan dengan ureter, ya, kemudian ada ureter tempat penyimpannya. Nah, ini dia bagian ginjal secara anatominya, medula, korteks, dan pelvis. Nah, fungsi ginjal itu adalah tadi menyaring darah. Ya, kita lihat gambar berikut. Ini dia ada arteri dan ada vena. Yang arteri ini, ginjal ini berhubung ke pembuluh darah. Arteri itu membawa darah kotor masuk ke dalam ginjal ini, ya. Kemudian di sini disaring. Di bagian ginjal ini ada nanti namanya nefron. Ya, nefron ini ya ini bagiannya. Nih, ya, ada glomerulus, tubulus distal, dan sampai dengan tubulus convolutus collecticus. Ya, setelah disaring di sini, ya, ini tadi darah kotor masuk, ya, disaring. Glomerulus, kemudian zat yang di sini dilakukan proses filtrasi. Zat-zat yang tidak bisa digunakan lagi itu di sini dihasilkan namanya urin primer. Urin primer ini diproses lagi sampai ke tubulus proksimal dan tubuh Henle. Ya, di sini terjadi proses reabsorpsi. Urin primer yang sudah dihasilkan tadi direabsorpsi kembali dan diperolehlah urin sekunder. Kemudian urin sekunder saring lagi sampai ke tubulus convolutus distal. Ya, nah setelah disinilah diperoleh urin yang sesungguhnya, yang biasanya isinya adalah kandungannya amonia, urea, zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi. Nah, nanti dia berhubungan dengan ureter dan uretra sehingga urin dibuang sebagai bahan limbah. Ya, urin sesungguhnya. Jadi ada 3 tahapan tadi. Coba sebutkan 3 tahapan dalam proses pembentukan urin. Tadi, ya, yang pertama filtrasi, ya. yang kedua reabsorpsi, Ya, dan augmentasi. Silakan dibagi kelompoknya dulu. Tadi Ibu sudah membagi kelompok, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah dibagi kelompoknya, ya, ada 4 kelompok, ya. Silakan ketua kelompoknya mengambil lembar kerjanya ke depan. Ya, silakan anak-anak mengerjakan lembar kerjanya. Ya. Ya. Dibagi, ya. Kalian bagi tugas. Oke, bagus sekali nih kelompok paru-paru, ya. Mereka membagi tugas. Mungkin boleh dilihat dari kelompok lain tadi, ya, belajar membagi tugas. Silakan kerjakan KPD-nya. Di situ ada 7 pertanyaan. Jadi yang pertama dari kasus pada video yang ditampilkan. Nah, tadi ada video dan di sini ada juga gambar, ya kan? Ada gambar. Jadi gambarnya juga menunjukkan permasalahannya. Itu juga ada Ibu berikan sedikit materinya, ya, untuk menjawab LKPD. Boleh kalian klik barcode itu atau gunakan bahan ajar atau buku paket atau boleh juga mencari dari internet. Ya, silakan kalian cari sebanyak mungkin. Penyelesaian
Presentasikan ke depan ya hasil dari pertanyaan 7 soal itu kalian presentasikan ke depan ya. Ya, Ibu sambil menilai sikap keterampilan kamu ya. Sudah ada masalah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD kita? Tidak? Ibu, Sudah? lagi Bu. Sini Ibu. Iya, 1 menit lagi. Mempresentasikannya. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pertanyaannya yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Coba Ibu lihat apa yang tidak jelas dari situ. Ya. Ini apa fungsi ginjal ya. Kemudian apa perbedaan ginjal dan manusia. Cara berbedanya apa beda ya, ini jelas. Apa nanti kesimpulan dari rumusan masalah yang kita kerjakan ya? Sebenarnya kami memperkenalkan diri dulu. Bella di sini saya berdiri, Fatima, saya di sini sebagai moderator. Teman saya bernama Putra. Indrawati, Suci Kurnia Putri, Manida. Nah, yang akan dibacakan oleh teman-teman saya yaitu Haniza. Rumusan masalah. Berita anak gagal ginjal sehingga harus cuci darah untuk dapat bertahan hidup. Siswa diminta menganalisis tentang masalah apa yang terjadi pada salah satu organ eksistensi yang berhubungan dengan gambar atau video itu. Ginjalnya rusak pada salah satu bagian sehingga kerja ginjal yang seperti pada seharusnya tidak dapat berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Apa fungsi ginjal menurut kalian? Apa perbedaan ginjal yang sehat dan rusak? Menurut kami, fungsi ginjal membersihkan darah dan senyawa beracun pada tubuh sebelumnya. Akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Kalau ginjalnya sehat, racun akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Jika ginjal sehat, urin jernih atau bening, tidur dengan baik, tidak ada kram atau bekas pada anggota tubuh. Tubuh terasa segar. Tanda ginjal rusak. Kelelahan, penderita ginjal akan lebih mudah merasa lelah, kehabisan energi, gangguan tidur, kulit kering dan gatal, sering buang air kecil, kencing darah, kencing berbuih, pembengkakan di area wajah dan kaki, kesulitan bernafas. Pada gambar organ yang telah di samping sebutkan bagian-bagiannya. 1. Tubulus contortus distal. 2. Tubulus collectivus. 3. Capsula Bowman. 4. Tulang berurus. 5. Tubulus contortus proximal. 6. Lempung pendek. Bagian manakah pada nerf
seorang mengalami gangguan pada ginjal. Kelelahan penderita penyakit ginjal akan mudah merasa lelah, pembengkakan di area wajah dan kaki, dan sulit bernafas. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal? Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, minum air putih yang cukup, menjaga tekanan darah agar tetap stabil, berhenti merokok dan hindari konsumsi alkohol berlebihan. Baiklah teman-teman sekalian, itu diskusi dari kelompok kami tadi. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kita lihat dari hasil kelompok. Ada yang beda? Kira-kira lebih kurang sama ya? Ada yang beda kelompok kulit? Nomor berapa menurut kalian yang agak berbeda dengan kelompok ginjal? Nomor 6, apa tanda-tanda seorang mengalami gangguan pada ginjal? Ya. Penderita penyakit ginjal akan lebih mudah merasa lelah, kehabisan energi, hingga kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur, kulit kering dan gatal, sering buang air kecil, kencing darah, kencing berbuih, dan kaki, kesulitan bernapas. Kelompok kulit hampir sama. Ada lagi yang mau ditambahkan tidak? Dari LKPD tadi kalian menganalisis fungsinya, kalian sudah tahu apa fungsi ginjal. Kemudian bagian mana pada ginjal itu yang mengalami kerusakan, ya kan? Kemudian kenapa dia bisa rusak? Pola hidup tidak sehat antara lain. Apa tadi? Tidak bisa menjaga pola makan. Kemudian tekanan darah. Kemudian ada juga tidak bisa mengontrol kadar gula dalam darah. Kerusakan ginjal sehingga terjadi kegagalan ginjal, tidak bisa berfungsi atau bekerja dengan fungsi yang sebenarnya. Nah, untuk mencegah itu kita harus menjaga pola hidup sehat. Tadi sudah ada disampaikan oleh kelompok ginjal. Hal yang dilakukan yaitu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, menjaga tekanan darah agar tetap stabil, berhenti merokok dan hindari konsumsi alkohol berlebihan, melakukan diet untuk menjaga berat badan, mengkonsumsi obat dan suplemen sesuai dengan aturan serta anjuran dokter, dan rutin berolahraga. Saya karena yang dari kelompok hakim bertanya, apa perbedaan ginjal yang sehat dan ginjal rusak? Tanda ginjal sehat, urin jernih atau bening, tidur dengan baik. Tanda ginjal rusak, kelelahan, penderita ginjal lebih mudah merasa lelah, kehabisan energi, gangguan tidur, kulit kering dan gatal, sering buang air kecil. Ada lagi yang mau bertanya? Kami dari kelompok kulit ingin bertanya, apa tanda-tanda seseorang mengalami gangguan pada ginjal? Adalah kelelahan, penderita penyakit ginjal akan mudah merasa lelah, menghabiskan energi, darah, kencing berbuih, pembengkakan di area wajah dan kaki, dan kesusahan bernafas. Dibuat kesimpulannya ya dari hasil presentasi ke depannya. Silakan dibacakan apa kesimpulannya. Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu fungsi ginjal diantaranya membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dikeluarkan ke seluruh tubuh. Kenapa harus cuci darah? Cuci darah dilakukan sebagai terapi pengganti ginjal yang berarti pengobatan menggantikan fungsi ginjal. Tanda-tandanya mengalami gangguan ginjal, kelelahan, serta kesulitan bernafas. Itu kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari LKPD kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelompok yang mau maju? Karena kesimpulan yang kalian peroleh juga lebih kurang sama, jadi saya rasa ibu rasa kalian sudah paham. Jadi organ ekspresi yang kita pelajari hari ini adalah ginjal, ya kan? Jadi ginjal ini salah satu organ yang fungsinya adalah menyaring darah. Darah itu disaring supaya bisa dikeluarkan zat-zat racun yang masuk ke dalam tubuh yang mengalir di dalam darah. Nah, disaring oleh glomerulus ya pada bagian nefron. Nah, nanti zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi itu akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, tetapi bisa terjadi kerusakan pada ginjal karena tadi apa? Pola hidup yang tidak sehat. Ya, tidak sehat.
buang akhirnya menumpuklah racun di dalam darah. Darah itu tetap disaring, dicuci, tapi kerjanya digantikan oleh mesin. Nah, jadi dibuat jarum, ya, jarum ke pembuluh darah yang masuk dan keluar. Jadi nanti darah ini berjalan, kerja ginjal tadi yang akhirnya menyaring digantikan oleh mesin tadi. Masuklah darah orang tua itu mengalir lagi ke mesin itu, disaring kemudian balik lagi, begitulah seterusnya. Ibarat kata gini, kalau kita ambil saringan, ya, saringan, ginjal itu saringan. Nah, kita menyaring santan, menyaring kelapa, pasti kita saring ada ampasnya ya. Nah, kita lihat di bawah saat kita menyaring santan kelapa ini kita peras, apa yang lewat di saringan itu? Santannya. Ya, jadi kalau misalnya saringan itu ginjal, ya, saringannya sudah rusak. Jadi ampas kelapanya ikut bersama santannya. Ampas kelapanya ikut bersama keluar dari saringan itu. Mungkin seperti itulah indikasi dari ginjal yang rusak namanya. Jadi anak-anak bisa mengerti ya sedikit tentang itu. Ya, jadi kesimpulan yang sudah kita korek, fungsi dari ginjal, tadi menyaring darah, ya, mencetak racun, kemudian apa lagi? Ya, kenapa harus cuci darah? Tapi kita harus menjaga pola hidup sehat, ya, kesimpulannya. Kemudian, ya, fungsi utama ginjal membersihkan darah semua beracun pada tubuh sebelum akhirnya diadakan ke seluruh tubuh. Beberapa gejala gangguan fungsi ginjal seperti mengalami kelelahan, sulit konsentrasi, pola hidup sehat seperti rajin berolahraga, makan makanan sehat, mengontrol tekanan darah, memonitor berat badan, rajin minum air putih, dan minimal ya 2 liter per hari. Ini sudah Ibu lakukan penilaian. Rasa sudah cukup jelas di sini. Baik, kita lanjutkan. Benar tadi kesimpulannya sudah jelas ya. Hostess, silakan diklik button berikut. Sudah selesai? Ya, sebelum mengakhiri kita masuk ke refleksi. Ibu ada beberapa pertanyaan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya, yang lain? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah dimengerti? Sudah. Ya, apakah kalian sudah paham tentang pelajaran hari ini ya? Dengan cara Ibu mengajar. Nah, ya, ada saran dan kritik tidak? Jelas. Ada saran dan kritik mungkin untuk pembelajaran kita ke depannya? Ya, untuk minggu depan pertemuan kita berikutnya kita akan membahas organ yang 3 lagi. Ya, ada paru-paru, kulit, dan hati. Ya, silakan dibaca lagi bukunya di rumah ya, supaya materi yang 3 ini bisa kita selesaikan kegiatan ini dengan berdoa. Ya, silakan. Ini pembelajaran ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat anak-anak Ibu yang super ya. Semoga kalian tetap semangat. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Kita selesaikan